Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Fatimah. Apapun kata orang lain, belajar dan bekerja keraslah untuk mencapai kesuksesan. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Tetaplah percaya bahwa sifat pantang menyerah itu tak akan mudah kalah. Lebih baik berserah daripada menyerah. Ilmu ekonomi sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Tujuan pembelajaran kali ini meliputi siswa mampu menjelaskan manfaat ilmu ekonomi bagi masyarakat dengan baik, menjelaskan prinsip dan motif ekonomi serta biaya peluang. Setelah membaca materi skala prioritas, Anda mampu mendeskripsikan pilihan, kebutuhan, dan keinginan, dan menyusun skala prioritas kebutuhan. Setelah membaca materi kebutuhan, Anda mampu menjelaskan berbagai macam kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebagai kerangka berpikir untuk menentukan pilihan. Manfaat mempelajari ilmu ekonomi. 1. Ilmu ekonomi sangat berperan penting untuk mengatur kebutuhan manusia. 2. Ilmu ekonomi sangat berperan penting bagi suatu daerah, baik daerah kecil maupun besar seperti negara, karena ilmu ini dapat meningkatkan taraf hidup daerah atau negara tersebut. Ketiga, ilmu ekonomi sangat berperan penting dalam mengatur prinsip kebutuhan pokok sosial atau masyarakat. Yang keempat, ilmu ekonomi dapat melatih seseorang agar berjiwa sosial dan bersifat teliti atau cermat serta ekonomis. Yang kelima, ilmu ekonomi dapat melatih seseorang mampu mengatur atau mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Tujuan mempelajari ilmu ekonomi. Menurut Winnicott, ekonom Amerika, ini telah mengungkapkan bahwa 1. Tingkat pengerjaan tinggi yang membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan, pengangguran, tingkat upah, kesempatan kerja, dan hubungan kerja. 2. Stabilitas harga menyangkut upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah tingkat harga dan inflasi sehingga tidak merugikan masyarakat dan negara. Yang ketiga, efisiensi yang berkaitan dengan penghitungan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi secara menguntungkan. Yang keempat, distribusi pendapatan secara adil diupayakan pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan hidup. 5. Pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada
penyelenggaraan pembangunan secara adil dan merata. Pembagian ilmu ekonomi ada 3, meliputi ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi teori, ilmu ekonomi terapan. Pengertiannya dari masing-masing adalah: ilmu ekonomi deskriptif ialah suatu ilmu yang memaparkan tentang kehidupan di suatu daerah atau negara pada masa tertentu. Ilmu ekonomi teori ialah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan dan merumuskan pengertian, menjelaskan hubungan sebab akibat, dan menjelaskan cara kerja sistem perekonomian dalam masyarakat. Ilmu ini ada 2 macam, yaitu ilmu mikro dan ilmu makro. Selanjutnya, ilmu ekonomi terapan. Suatu ilmu yang menganalisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan, pedoman, atau standar yang tepat mengatasi masalah ekonomi. Macam-macam teori ekonomi mikro. Ada 3 hal. Yang pertama, teori harga. Yang kedua, teori produksi. Yang ketiga, teori distribusi. Teori harga adalah mengkaji, mengenal pembentukan harga akibat interaksi permintaan dan penawaran di pasar barang atau jasa. Teori produksi mengkaji masalah yang berkaitan dengan produksi, yaitu biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Teori distribusi mengkaji tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga atas pemakaian modal, serta keuntungan produsen atas proses produksi. Komponen yang dianalisis di ekonomi mikro yang pertama, interaksi di pasar barang. Dilihat dari sudut pandang ilmu ekonomi, pasar adalah tempat mempertemukan penjual dan pembeli pada waktu tertentu. Di pasar, penjual dan pembeli dapat saling berinteraksi untuk membentuk harga atas barang yang diperjualbelikan. Harga yang terbentuk adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli pada waktu tertentu. Dari deskripsi tersebut, ekonomi mikro menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar barang. Yang kedua, interaksi di pasar faktor produksi. Pelaku ekonomi yang berperan sebagai penjual faktor produksi adalah rumah tangga konsumen. Faktor produksi yang disediakan rumah tangga konsumen itu terdiri dari SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Pelaku ekonomi yang berperan sebagai pengguna faktor produksi adalah rumah tangga produsen. Yang ketiga, perilaku penjual dan pembeli. Analisis perilaku penjual dan pembeli di pasar tersebut meliputi pengalokasian dana yang terbatas untuk memperoleh barang atau jasa. Dari sisi penjual, analisis ekonomi mikro mengkaji upaya penjual dalam menetapkan harga jual paling menguntungkan. Dalam analisis ini, ekonomi mikro didasarkan pada asumsi
sebagai berikut, yaitu penjual dan pembeli melakukan kegiatan ekonomi secara rasional. Pembeli berusaha mencapai kepuasan maksimal dengan dana terbatas. Yang ketiga, penjual berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan tertentu. Berdasarkan asumsi di atas, ekonomi mikro menunjukkan perilaku seseorang pembeli dalam mengalokasikan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Ekonomi mikro menunjukkan perilaku penjual dalam menentukan tingkat produksi yang akan dilakukan. Komponen ekonomi makro. Komponen yang dibahas dalam ekonomi makro adalah 1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi diartikan segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Pemanfaatan sumber daya ekonomi dalam proses produksi sebaiknya dilakukan secara efisien dan rasional. Pemanfaatan tenaga kerja secara penuh dalam kegiatan produksi dapat mencegah terjadinya pengangguran. Komponen yang kedua, stabilitas ekonomi negara. Dari sudut pandang moneter, kestabilan suatu negara ditandai dengan keadaan mata uang dalam negeri. Nilai mata uang yang cenderung turun mengidentifikasi keadaan ekonomi sedang tidak stabil. Kenaikan nilai mata uang dalam negara terhadap mata uang asing mengindikasikan bahwa kestabilan perekonomian suatu negara. Yang ketiga komponennya adalah inflasi. Keadaan suatu negara dengan gejala kenaikan harga barang-barang secara keseluruhan dan bersifat terus-menerus merupakan indikasi terjadinya inflasi. Kenaikan harga disebabkan karena kelebihan permintaan agregat di pasar makro. Secara umum, inflasi ditandai dengan kenaikan harga secara berkelanjutan. Bertambahnya jumlah uang yang beredar, berkurangnya tingkat produksi, serta menurunnya daya beli masyarakat. Komponen yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat meningkat, kestabilan ekonomi, daya beli masyarakat meningkat, dan kesenjangan pendapatan berkurang. Dari sudut pandang ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi ekonomi negara yang baik. Yang kelima, ekonomi internasional. Pada era globalisasi ekonomi, setiap negara membutuhkan peran negara lain. Keterlibatan negara lain dalam perekonomian akan menimbulkan kerjasama antar negara. Hubungan ini juga dapat dikaji dalam ekonomi makro. Kerjasama antar negara diharapkan memberikan keuntungan bagi tiap-tiap negara. Komponen yang keenam, neraca pembayaran internasional. Salah satu bentuk hubungan antar negara adalah perdagangan internasional yang ditandai dengan ekspor dan impor. Transaksi perdagangan internasional akan dicatat dalam neraca pembayaran internasional. Selain transaksi perdagangan, transaksi keuangan, hibah dari individu,
serta hibah dari negara lain dicatat pada neraca tersebut. Komponen yang ketujuh, nilai kurs mata uang. Kurs merupakan perbandingan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Keadaan nilai mata uang bersifat fluktuatif tergantung permintaan mata uang dalam negeri di pasar. Tingginya permintaan mata uang dalam negara mendorong peningkatan nilai mata uang tersebut. Sementara itu, berkurangnya permintaan mata uang dalam negeri menyebabkan menurunnya nilai mata uang. Nilai mata uang yang menurun dapat disebabkan karena apa, anak-anak? Yaitu karena keadaan politik dan perekonomian negara yang tidak stabil. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang moneter untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam negeri. Demikian yang kami jelaskan tentang konsep ilmu ekonomi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ikuti video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih anak-anak. Semoga kita bertemu di kemudian di pelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.